Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fil niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk selalu mengikuti kajian rutin kita, kajian ilmu daruri dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa, para jamaah sekalian, mari kita ingatkan teman-teman kita, diri kita terutama untuk selalu menghadirkan niat karena Allah, niat yang baik ketika kita mengkaji ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit banyak tentang jual beli yang diharamkan. Berarti kalau diharamkan itu nanti tidak sah, berarti seakan-akan orang tersebut kalau dianggap tidak sah jual belinya, maka itu seperti halnya bagi si penjual karena dia menerima uang, berarti dia seakan-akan mencuri kepunyaan orang lain. Begitu juga orang yang membeli barangnya, seakan-akan dia itu barangnya tersebut itu hasil dari mencuri. Jadi sama-sama haram, tidak boleh. Begitu juga di sini dijelaskan bahwasanya termasuk transaksi ataupun jual beli yang diharamkan. Di sini disebutkan haram seseorang melemahkan minat pembeli. Haram hukumnya. Haram jadi berdosa ada seseorang melemahkan minat pembeli. Seperti apa? Di sini kejadiannya itu ada 3 orang. Satunya pembeli, satunya penjual. Katakan si A itu pembeli, si B itu penjual. Kemudian ada C datang kepada si A, statusnya itu adalah pembeli. Kemudian dia membawa barang. Barangnya tersebut dikatakan kepada si A yang dia itu ingin membeli dari si B, ini ada barang ini lebih bagus dari punya si B, ataupun barangnya sama akan tetapi dijual dengan lebih murah umpamanya. Jadi melemahkan minat pembeli untuk membeli dari si fulan, untuk membeli dari si B. Itu tidak boleh. Atau penjual artinya apa? Si C tadi datang kepada si B, dia kan penjual statusnya. Kemudian dia mengatakan barang yang kamu jual yang ada pada si A itu tarik aja kembali, nanti saya akan beli lebih mahal lagi. Begitu. Karena begini nanti dijelaskan, seseorang itu kan kalau masih dalam masa khiyar, itu kan kalau tidak cocok masing-masing itu kan boleh menarik kembali barang. Jadi pembeli itu boleh menarik uangnya kalau yang dibuat untuk membeli itu adalah uang. Begitu juga penjual boleh menarik barangnya. Dalam Islam begitu. Makanya di sini disebutkan setelah ada kesepakatan harga dengan tujuan menjual barang kepadanya atau membelinya darinya. Jadi itu haram kalau sudah ada kesepakatan harga. Tadi si A membeli kepada si B barangnya. Berapa ini ditawarkan? Ini 10.000, ini 100.000. Ya udah sepakat. Nah, kalau sepakat seperti itu kan sudah ada kerelaan bagi si pihak si penjual ataupun pembeli. Tapi itu belum ada kata-kata luzum. Artinya
uang yang dipegang oleh penjual tadi, kemudian barang yang dipegang oleh pembeli itu belum sepenuhnya masih hak mereka, belum sepenuhnya menjadi hak mereka. Kenapa? Belum ada kata-kata saya jual, saya beli. Makanya kan dalam mazhab Syafi'i itu ucapan itu mempunyai nilai, mempunyai rukun, menjadi rukun. Sigot ataupun ucapan itu apa namanya merupakan rukun. Makanya ketika seseorang itu sudah tukar barang, artinya si B tadi statusnya itu adalah penjual, sudah menggenggam uang, kemudian si A statusnya adalah pembeli, sudah memegang barang, itu belum sepenuhnya menjadi milik mereka. Belum sepenuhnya menjadi milik mereka. Jadi masih boleh untuk ditarik kembali. Kalau umpamanya si penjual mengatakan saya tidak cocok, saya tarik kembali, boleh itu. Kenapa? Karena belum ada kata-kata saya jual, saya beli. Jadi sudah sepakat masalah harga, cuma belum belum ada transaksi, belum ada sigot, belum ada ucapan, begitu. Dan begitu juga, meskipun ada ucapan saya jual, saya beli, itu ada istilahnya kalau dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Ada namanya khiyar. Artinya khiyar itu kayak seperti masa garansi. Seperti, tapi beda. Kayak seperti garansi begitu. Dalam Islam itu, dalam jual beli itu ada namanya garansi. Jadi ada namanya seperti garansi, ada namanya khiyar majlis. Artinya apa? Ketika ada si pembeli tadi si A membeli barang si B, kemudian masih ada dalam majelis akad. Kalau di toko berarti di toko gitu kan. Kalau di toko dia di toko. Maka selama ada di toko itu boleh dikembalikan. Boleh dikembalikan karena itu masih dalam kategori khiyar. Masing-masing belum berpaling dari posisinya. Nah, itu dalam Islam itu begitu. Atau namanya khiyar syarat seperti garansi, tapi cuma batasnya itu ada tiga hari dan dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam kitab fikih tentunya. Artinya kalau umpamanya kesepakatan ini saya beli ya dengan harga sekian, si A mengatakan begitu, kemudian si B mengatakannya saya jual dengan harga sekian. Kemudian habis itu si B dengan si A itu sepakat bahwasanya kalau tidak ada kecocokan dalam masa 2 hari ataupun masa 3 hari paling maksimal, maka nanti saya kembalikan. Artinya kalau dalam masa 1 hari, 2 hari, ataupun 3 hari, itu ada seseorang dari masing-masing penjual atau pembeli tidak cocok, maka boleh mengembalikan meskipun mereka itu apa? Meskipun mereka itu sudah mengatakan menjual ataupun membeli dan membawa pulang masing-masing dari mereka, barang mereka. Dari si penjual tadi membawa uangnya, kemudian si pembeli membawa barang si penjual tersebut. Jadi masih ada, boleh. Lah ketika dalam masa khiyar tersebut, ada seseorang orang ketiga datang kepada si penjual. Itu yang ada si A itu yang pembeli barang kamu itu ambil aja lagi. Akan saya beli dengan harga yang lebih mahal. Dengan harga lebih mahal itu namanya melemahkan minat si penjual. Itu haram hukumnya. Begitu. Dan setelah akad di masa khiyar, hal itu lebih parah keharamannya. Jadi kalau ada seseorang, penjual dan pembeli, itu sepakat tentang harga, kemudian ada orang ketiga datang kepada si pembeli atau penjual untuk melemahkan minat masing-masing, maka itu haram. Keharaman lebih parah lagi kalau mereka itu sudah sepakat dalam harga. Saya jual, saya beli, tapi dalam masa khiyar. Tapi dalam masa seperti garansi, kemudian digagalkan, itu lebih menyakiti lagi, itu lebih parah lagi, itu tidak boleh, itu dosanya lebih parah lagi. Paham ya kira-kira? Insya Allah. Kemudian beda kalau umpamanya sekedar
sekedar ada seseorang jalan, kemudian kayak seperti sales begitu kan, mencari harga yang lebih cocok. Cocok kayak umpamanya, ini ada yang mau beli berapa, 100.000, saya nggak mau, kurang lebih, kurang mahal begitu, 200.000. Kalau seperti itu ya boleh-boleh saja, karena nggak ada unsur menyakiti satu sama lain. Kemudian haram seseorang membeli makanan di waktu harga mahal dan dibutuhkan untuk ditahan dan dijualnya dengan harga yang lebih mahal. Jadi haram menimbun barang tersebut. Kalau di sini disebutkan yang ditimbun yang haram itu adalah makanan pokok, beras dan beras itu makanan pokok. Kalau yang disebutkan di sini bahwasanya haram hukumnya membeli haram seseorang membeli makanan di waktu harga mahal. Ketika itu harganya lagi mahal, dia beli. Kemudian apa? Ditimbun supaya dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Maka itu hukumnya haram. Yang diharamkan di sini apa? Ini adalah makanan pokok seperti beras dan lain sebagainya. Tapi sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imam As-Subki dari Al-Qadhi Husain mengatakan tidak hanya makanan pokok saja. Tidak hanya makanan pokok saja. Setiap barang yang barang tersebut itu orang membutuhkan, kemudian pada waktu itu harganya lagi mahal-mahal, kemudian dibeli, kemudian ditimbun untuk dijual lebih mahal, itu hukumnya haram. Seperti apa minyak, seperti apa, seperti BBM, dan lain sebagainya. Itu menurut Imam Subki. Tapi yang dimaksud di sini, dalam kitab Mukhtasar itu adalah makanan pokok. Itu hukumnya haram. Beda kalau umpamanya dia itu mempunyai milik sendiri, bukan membeli. Atau dia membeli itu pada waktu harga standar, murah. Kemudian apa? Kemudian dia timbun untuk dijual lebih mahal lagi. Ataupun kepunyaan sendiri maksudnya. Kepunyaan sendiri, kemudian ia timbun, dia panen sendiri, panen gabah, panen di situ, punya sendiri, bukan beli di waktu mahal. Kemudian ia timbun, menunggu sampai benar-benar harga itu naik. Maka itu ya tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia itu tidak membeli di waktu lagi mahal-mahalnya. Jadi tidak apa-apa seperti itu kalau punya sendiri. Ini yang dimaksud haram kalau dia itu membeli barang dan barang tersebut itu lagi langka-langkanya, jarang sekali di pasar, harganya meroket, harganya itu mahal, kemudian ia beli, ditimbun untuk dijual lebih mahal lagi. Untuk dijual lebih mahal lagi, maka itu hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haram seseorang menaikkan harga, termasuk perkara yang jual beli itu haram. Seseorang menaikkan harga barang yang dijual untuk mengelabui selainnya. Jadi ada 3 orang, penjual dan pembeli. Kemudian ada si pembeli atau penjual itu mengatakan kepada si pembeli, nanti kamu itu ya nawar ke saya itu harganya yang tinggi. Harganya 200.000, 300.000. Supaya apa? Supaya C yang mau beli itu mendengar bahwasannya, oh ini harganya nggak main-main ini. Nggak main-main. Nah, supaya tertipu si C yang mau membeli itu. Jadi si A yang statusnya membeli, kemudian si B menjual, itu sepakat. 2 orang itu antara penjual dan pembeli itu sepakat bahwasanya kamu ya si A, nanti kamu tawar punya saya, punya barang saya dengan harga yang berlipat ganda. Supaya si C yang mau beli dengan saya itu, dia mendengar bahwasanya harga ini atau barang ini memang harga yang lagi mahal-mahalnya. Sehingga apa? Nanti kalau dia itu tertipu, berarti apa? Berarti dia akan membeli dengan harga yang mahal. Itu tidak boleh.
Itu tidak boleh. Jadi ada kesepakatan dari pihak penjual dan pembeli, pembeli meminta penjual kepada pembeli itu untuk membeli barangnya dengan harga yang lebih mahal supaya si C yang tadi mau membeli kepada si B itu tertipu dengan harga yang mahal tersebut. Itu tidak boleh. Atau sepakat antara si B, si A itu pembeli, si B itu penjual, sepakat. Kamu nanti kalau membeli barang saya, kamu puji-puji barangnya ini kualitas Amerika, kualitas Eropa umpamanya. Padahal barangnya itu biasa umpamanya. Supaya apa? Supaya si C itu tertipu bahwasanya barangnya ini adalah kualitasnya tinggi. Itu juga tidak boleh. Itu juga tidak tidak boleh. Kemudian yang berikutnya juga haram seseorang memisahkan antara seorang budak perempuan dengan anaknya sebelum tamyiz. Karena berdasarkan hadis bahwasanya orang yang memisahkan antara budak perempuan dengan anaknya, maka nanti di hari kiamat akan dipisahkan dengan orang-orang yang dicintai. Termasuknya adalah hewan, sapi, anak sapi yang masih membutuhkan susu dari induknya, dari induknya itu. Kemudian kemudian dipisah, masih membutuhkan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian juga haram menipu atau berkhianat dalam takaran. Dalam takaran, timbangan, ukuran, hasta, dan hitungan atau berbohong. Jadi dalam jual beli itu haram menipu atau berkhianat. Menipu atau berkhianat dalam takaran. Umpamanya menakar 1 liter, itu biasanya kan ada ada kayunya untuk meratakan itu. Kemudian si penjual beras tersebut, umpamanya yang ditakar itu beras, kayu yang dibuat untuk meratakan itu agak digemukkan supaya supaya berasnya itu kelihatannya penuh tapi nggak penuh. Biasanya orang yang menakar liter itu kan begitu. Ada sebagian seperti itu. Itu tidak boleh. Karena itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun." Jadi neraka bagi orang yang mutaffifin. Al-mutaffifin itu adalah orang yang kalau dia beli, dia ingin dipenuhi hak-haknya, tapi kalau menjual mengurangi hak-hak orang lain. Itu tidak boleh. Jadi menipu atau berkhianat dalam takaran atau timbangan. Kalau timbangan kita kan tahu semua kan. Mesin timbangannya itu, alat yang dibuat timbang itu ada alat dikasih sesuatu supaya kelihatannya sama, padahal itu kurang. Itu tidak boleh dikasih ganjalan, batu, dan lain sebagainya. Atau ukuran hasta, yaitu dimeter dengan cepat begitu kan. Cepat, tidak sampai belum sampai 1 meter sudah menghitung yang kedua, yang ketiga. Jadi cepat begitu, biar tertipu orang yang membeli tersebut seakan-akan itu 1 meter. Padahal ukurannya itu belum ada 1 meter. Itu tidak boleh. Atau hitungan seperti di daerah saya itu ada orang jual kelapa. Jadi dihitung setiap 1, 2, 3, 4, 10 itu ada ada tandanya, dikasih 1 kelapa. Jadi hitungan 10 itu dikasih 1 kelapa. 20 dikasih 1 tanda hitungan kelapa, 1 kelapa. Kemudian 30. Sehingga kalau hitungannya 100, itu sudah 10 tanda, dan itu tidak masuk hitungan. Ditipu orang yang menjual kelapa tersebut, itu ditipu oleh pembeli.
Jadi tanda yang menjadi tanda hitungan 10, 1, 20, kemudian 1, sehingga kalau 100 itu kan berarti 10. 10 itu dimasukkan ke 100 tanpa dihitung juga. Itu juga enggak boleh. Itu enggak boleh. Itu harus dihitung juga, tidak boleh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan menjelaskan tentang contoh-contoh riba al-qard. Kemarin kan kita menjelaskan bahwasanya riba itu ada 4 macam. Ada namanya riba an-nasa, riba karena menyebutkan tempo, atau riba liat. Riba liat itu riba yang karena tidak menyerahkan barang di tempat akad, tidak serah terima barang di akad. Kemudian ribal fadl. Ribal fadl, riba karena kelebihan. Itu terjadinya kalau sama jenis. Emas dengan emas. Kalau emas dan perak kan kemarin kita jelaskan nggak ada riba al-fadl. Nah, kemudian yang keempat itu adalah ribal qard. Ribal qard itu dikatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang itu mengambil manfaat. Ada seseorang menghutangi orang lain, mengambil manfaat dari dia menghutangi tersebut. Ada kalanya dia mengatakan kepada orang yang berhutang itu, ya udah saya hutangi ini, tapi saya memakai motor kamu. Nah, itu berarti kan manfaat, tidak berupa uang. Ada kalanya yang sering kita dengar itu menghutangi kepada orang lain dengan syarat untuk membayar lebih, itu juga berupa nominal. Di sini dijelaskan ribal qard juga. Haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut dan dinaikkan harga barang karena hutang tersebut. Jadi ada seseorang menghutangi orang lain. Menghutangi orang lain. Si B orang kaya menghutangi pada si A. Orangnya miskin, hutang. Kemudian apa? Kemudian haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut. Kemudian apa? Kemudian si B yang orang kaya tersebut punya kapas atau punya dagangan-dagangan lainnya. Punya dagangan-dagangan lainnya dijual kepada si A yang dia itu adalah si A itu berhutang kepada si B dengan harga yang lebih tinggi biasanya karena dia berhutang. Karena kamu berhutang kepada saya jual ini dengan harga yang lebih mahal. Jadi karena hutang, dia menambah itu karena hutang. Beda kalau umpamanya dia menambah bukan karena hutang. Memang lagi pada waktu itu memang lagi naik harganya. Maka tidak riba itu, tidak masuk riba. Jadi setiap hutang kemudian di situ ada manfaatnya kembali kepada si orang yang menghutangi, maka itu namanya riba, ribal qard. Seperti ini contoh, haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut dan dinaikkan harga barang karena hutang tersebut. Tidak boleh. Jadi menjual kapas, menjual baju, menjual barang-barang elektronik ditinggikan harganya karena yang membeli itu berhutang kepadanya. Itu tidak boleh. Manfaatnya kan itu karena hutang dia. Yang menyebabkannya itu karena hutang. Beda kalau tanpa hutang. Atau haram seseorang menghutangi penenun kain atau orang yang disewa jasanya, lalu menyewanya dengan upah yang kurang dari upah umumnya karena ada hutang tersebut, yakni jika disyaratkan hal itu dengan dan mereka menamakan transaksi ini adalah ar-rabtah. Begitu juga kalau ada si B tadi, dia adalah orang kaya, dia adalah majikan, memberikan hutang kepada si A, dia dalam satu sisi juga bekerja. Kemudian apa?
si A tersebut itu bekerja di B. Karena tadi si B itu menghutangi kepada si A, akhirnya dia membayar dengan bayaran yang tidak pada umumnya, lebih rendah. Karena si A itu hutang kepada si B. Maka itu namanya ribal qard. Itu namanya riba al-qard. Riba karena hutang. Dia merendahkan bayaran si A karena si A itu hutang kepada si B. Si B merendahkan bayaran si A yang statusnya adalah pekerja dan satu sisi dia hutang kepada si B karena dia itu berhutang kepada si B. Itu. Atau haram seseorang menghutangi para petani hingga masa panen dan masyarakatnya dan mensyaratkan kepada mereka agar menjual makanan hasil panen mereka kepadanya dengan harga yang sedikit lebih rendah dari harga sebenarnya. Mereka menamakan ini adalah al-maqdi. Ini yang umum di kalangan petani ini. Ada seseorang itu adalah rentenir atau dia itu adalah orang yang kaya. Kemudian apa? Dia punya pabrik penggilingan gabah untuk menjadi beras. Kemudian apa? Karena masa biasanya petani itu kan nggak punya biaya untuk membeli pupuk begitu kan. Kemudian apa? Kemudian dia berhutang kepada si orang yang rentenir tadi, orang yang kaya punya pabrik penggilingan gabah. Dia mau menghutangi petani untuk memberi untuk membeli pupuk atau lain sebagainya dengan syarat kata dia, kamu jual gabah kamu ke saya. Kamu jual gabah kamu ke saya dan diberi harga yang lebih sedikit. Kenapa? Karena dia telah berhutang. Hutang pupuk kan? Itu tidak boleh. Itu contoh-contoh dari ribal qard. Itu dosa besar para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus tahu supaya kita ingatkan kepada orang-orang yang melakukan seperti itu. Jadi banyak. Pokoknya setiap hutang yang ada manfaatnya maka itu adalah ribal qard. Hutang itu kan memberikan hutang itu supaya kan memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak mampu. Kalau itu memberikan kesempitan, mempersempit dalam masalah urusan kehidupan dan lain sebagainya, itu berarti kan bukan membantu. Tujuan utama dari menghutangi orang lain itu supaya bisa membantu sesama. Itu. Kalau mempersulit, mempersempit kehidupannya sehingga dia diharuskan untuk membayar lebih, itu kan berarti bukan membantu. Bukan membantu, itu haram, dosa besar para jamaah sekalian. Beda kalau umpamanya ada orang menghutangi, kemudian habis itu orang yang hutang tadi membayar dengan lebih karena rasa terima kasihnya. Bukan disyaratkan, bukan dari si B tadi yang statusnya adalah orang kaya, mensyaratkan kepada si A, dia yang berhutang, dia adalah orang miskin, mensyaratkan kalau kamu nanti membayar, kamu bayar tadinya itu hutang 1 juta, kamu bayar 1.100.000 umpamanya. Tidak begitu. Tapi apa? Tapi dari si pihak si A itu karena rasa syukur, berterima kasih kepada si B, tanpa ada syarat dalam akad tersebut, dia memberikan lebih. Ini saya berikan lebih ini karena tadi kita panen, rasa terima kasih kita kepada kamu umpamanya. Itu tidak apa-apa. Itu tidak riba. Itu bukan riba. Kemudian disebutkan di sini adalah demikian pula sejumlah transaksi-transaksi muamalat orang-orang di masa sekarang kebanyakan keluar dari aturan syara. Kan begitu, orang yang tidak berilmu itu kan ketika dia itu mau makan, ketika dia itu mau jual beli, tidak mikir sama sekali. Karena apa yang dibuat untuk menjadi ukuran bagi dia, apakah boleh atau tidak, karena memang tidak ada ilmunya. Makanya apa? Makanya orang yang terjun pada sesuatu dan dia tidak belajar ilmu agama, maka mau tidak mau dia akan terjerumus pada perbuatan riba ataupun perkara-perkara yang diharamkan. Makanya kita belajar ini untuk menjaga diri kita
untuk menjaga keluarga kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka itu dengan apa? Apakah dengan dibuatkan rumah supaya tidak ada orang masuk? Kan bukan. Tapi mengajari mereka tentang bagaimana menjalankan perkara yang diwajibkan dengan benar, bagaimana menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Lah orang itu tidak akan tahu ini apakah salah atau benar kalau dia tidak belajar ilmu agama. Tidak bisa orang halal haram itu dengan pikirannya karena itu bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wahyu. Tidak bisa. Jadi tidak bisa halal haram itu ini halal menurut saya karena ini baik menurut pikiran saya ini enggak bisa, bukan begitu. Emang agama itu dengan logika, dengan pikiran, ya enggak lah. Itu dengan apa namanya, dengan wahyu dari para ulama. Kita mengambilnya dari ulama, dari ulama sampai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu. Makanya kemurnian tentang agama itu akan selalu terjaga kalau orang tersebut cara menuntut ilmu agama itu benar. Cara menuntut ilmu agama itu benar. Maka akan selalu terjaga kemurnian agama tersebut. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentang transaksi-transaksi itu masih banyak yang harus kita ketahui. Maka harus kita murojaah, harus kita ulang-ulangi pemahaman-pemahaman ini, kemudian nanti ditambah dengan apa namanya, belajar dengan sesuatu yang lebih luas lagi, karena yang kita ajarkan ini adalah sesuatu yang ini kebanyakan apa namanya sangat doruri, harus diketahui oleh seseorang. Masih banyak, bukan batasan ini yang kita sebutkan ini. Masih banyak lagi transaksi-transaksi yang harus kita ketahui bagaimana cara melakukannya, transaksi itu supaya benar. Jadi kita apa namanya saling menasihati diri sendiri, jangan bosan untuk memurojaah, untuk selalu mengulang-ulangi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, gitu. Jadi banyak pada saat ini orang-orang yang transaksi karena tidak didasari dengan ilmu agama, dia transaksinya tidak sesuai dengan syarat. Berarti kalau tidak sesuai, berarti kan haram. Berarti apa? Bagaimana hati seseorang itu bisa bercahaya kalau dia selalu memakan barang-barang yang haram? Kan tidak bisa. Makanya ulama dulu mengatakan bahwasanya termasuk apa namanya, seseorang itu diberikan keistimewaan, yaitu apa, hatinya bercahaya karena dia itu menjauhi perkara-perkara yang maksiat. Perkara-perkara yang maksiat itu kan banyak. Di antaranya kita tidak melihat suatu perkara yang diharamkan. Di antaranya tidak makan perkara-perkara yang diharamkan. Lah ketika kita makan ataupun kita transaksi, pernahkah kita berpikir bahwasanya apa yang saya makan ini diperoleh dengan jalan benar atau tidak? Paling tidak kita akan berpikir seperti itu kalau orang itu adalah belajar ilmu agama. Ketika saya transaksi makan, membelikan istri sesuatu, itu sesuai dengan syarat atau tidak? Paling tidak kan begitu. Orang yang mempunyai ilmu agama itu mesti berpikir ke arah seperti itu. Tapi kalau dia itu tidak mempunyai ilmu agama, tidak mempunyai pengetahuan agama tentang transaksi, ya apanya yang harus di apa namanya menjadi tolak ukur? Nggak ada, semuanya dianggap sah saja. Nauzubillah. Makanya para ulama mengatakan agama itu bukan dengan akal pikiran. Pokoknya menurut saya itu benar-benar, kalau salah-salah, kalau menurut saya enak itu berarti benar, kalau tidak enak berarti tidak benar. Bukan begitu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan ad-dinu laisa birra'i. Agama itu bukan dengan logika pikiran dari kita. Limada? Kenapa? Laukana ad-dinu birra'i,
Seandainya agama itu dengan akal pikiran, lakana asfalil mashu asfalil khuffi afdal min a'lahu. Niscaya mengusap khuf bagian bawah itu lebih utama daripada mengusap khuf bagian atas. Kenapa? Kalau menurut pikiran kita, kalau menurut logika kita, yang kotor itu kan khuf bagian bawah. Khuf itu kayak seperti sepatu. Di di luar itu umum seperti itu. Kalau musim dingin, dia itu memakai seperti sepatu. Itu boleh dia itu mengusap seperti sepatu itu gantian daripada mengusap membasuh kaki. Boleh dengan persyaratan-persyaratan dalam bab khuf. Kata ulama, seandainya agama itu dengan akal pikiran atau dengan logika, kalau masuk logika diterima, kalau enggak diterima, niscaya membasuh atau mengusap khuf bagian bawah itu lebih baik daripada khuf bagian atas. Kenapa? Karena menurut logika, yang kotor itu kan bagian bawah. Seharusnya yang diusap itu adalah bagian bawah. Walakinni, kata Sayyidina Ali, akan tapi walakinni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahul khuffa min a'lahu, mengusap khuf dari arah atas. Begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka orang yang menghendaki ridho Allah dan keselamatan agama dan dunianya wajib mempelajari apa yang halal dan apa yang haram dari seorang ulama yang wara'. Dia menjauhi dunia, selalu memberikan nasihat-nasihat dan sayang terhadap agama seseorang. Karena mencari menggunakan yang halal adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi mencari menggunakan yang halal itu adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi ketika seseorang itu bekerja itu tidak wajib, kecuali kalau dia itu mempunyai tanggungan-tanggungan yang wajib. Pada dasarnya kalau dia tidak mempunyai tanggungan-tanggungan wajib, orang tidak bekerja pun nggak apa-apa. Tapi ketika kerja, wajib bagi dia untuk mencari pekerjaan yang halal, mencari sesuatu atau mencari uang dengan cara yang halal, wajib itu. Tapi pada dasarnya seandainya pun dia tidak kerja, nggak apa-apa, tidak wajib selama dia tidak mempunyai tanggungan-tanggungan yang wajib bagi dia. Maka dari itu disarankan di sini supaya kita semuanya itu belajar ilmu agama dari orang yang warok. Orang yang warok itu adalah orang yang zuhud, menjauhi urusan-urusan dunia, tidak suka dunia. Dia hanya memikirkan akhirat. Kemudian orang yang alim, orang yang berpengetahuan tentang ilmu agama dan sayang terhadap agama. Jadi begitu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu istiqomah, murojaah ilmu agama dan selalu ingin menuntut lebih terhadap ilmu agama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan seputar sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan. Silahkan. Sebelum kita tutup. Enggak ada ya? Kalau enggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.